Halo, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yoman Yohanes, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Nagekeo, tepatnya di Sekolah Dasar Impres Mbai, dan Saya Ali Jainal, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Nagekeo dari SD Impres Rata. Dan saya Akito Misuki, CKP Angkatan 8 Kabupaten Nagekeo dari SDN Lambo. oke baik, pada kesempatan kali ini kami akan berkolaborasi bersama dalam praktek penerapan coaching dalam supervisi akademik pada demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini saya berperan sebagai supervisor dan Pak Ali sebagai coach serta Ibu Aci sebagai coach. Mari sama-sama kita saksikan. Selamat sore Ibu Aci. Selamat sore Pak Guru. Apa kabarnya hari ini Bu Aci? Baik, sehat. Jadi hari ini Ibu akan melaksanakan proses coaching ya Bu? Iya, Pak Guru. Bersama coach Ibu. Jadi sebelum kita melakukan atau Ibu melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu. Iya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum ya Bu? Iya Pak Guru. Yang berikut, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan bagaimana coach menanggapi pertanyaan, dan jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Iya. Di antaranya saya yakin Ibu sudah tahu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Jadi saya langsung ke pertanyaan yang pertama ya Bu. Iya. Ini pada praobservasi. Apa kompetensi yang perlu Ibu kembangkan dalam proses coaching? Iya. Yang kompetensi ini yaitu persen, mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berbobot. Oke, luar biasa Bu. Jadi jadi ketiga halnya masuk ya Bu. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi oleh Ibu? Iya, mendengarkan aktif, memberi pertanyaan yang berbobot, dengan pertanyaan pragmatik. Nanti saya bisa menggali, saya punya coach, menggali potensinya agar coach bisa menemukan solusinya. Oh, jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan memancing ya Bu? Iya, memancing. Agar coachingnya bisa menemukan potensi dirinya. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir, indikator yang Ibu inginkan dalam proses coaching Ibu adalah apa? Yang perlu dikembangkan oleh Ibu? Yang perlu dikembangkan, yang pertama, saya punya ini coach bisa menggali masalahnya sendiri dan bisa mencari solusinya. Oke, Ibu luar biasa sekali. Terima kasih bahwa telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam praobservasi proses coaching kita ya Bu. Iya. Oke, jadi silahkan selanjutnya waktu penuh saya berikan kepada Ibu dan coach untuk melaksanakan proses coaching Bu. Oke. Selamat kasih, Bu. Selamat sore Pak Guru. Selamat sore Ibu. Iya. Bagaimana keadaannya Pak Guru hari ini? Kabar baik, Ibu bagaimana kabarnya? Kabar saya baik, sehat, Alhamdulillah. bahagia karena sore ini bisa ketemu Pak Guru. Iya, senang sekali Ibu ya. Iya. Iya, bisa ketemu. Oke, Pak Guru datang ke sini sore ini, ada yang perlu dibicarakan dengan saya? Iya, ada Ibu. Iya. Jadi saya kebetulan ada dalam pembelajaran saya itu ada sesuatu yang aneh Bu, atau yang kurang pas lah. Iya. Khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran. Iya. Dan koneksi dengan RPP atau perencanaan itu seringkali yang tidak sesuai. Padahal saya sudah merencanakan baik-baik, tetapi pelaksanaannya tidak pas. Oh iya. Tidak sesuai. Oh iya. Kira-kira kendalanya apa ya Pak Guru? Kendalanya, kalau berdasarkan yang saya lihat, yang saya alami, ada beberapa. Pertama, karena sekolah itu memiliki agenda-agenda yang
insidental atau tiba-tiba, Ibu. Iya. Nah itu, sehingga saya sudah merencanakan, tetapi ketika jadwalnya tiba, nah ternyata di hari lain, sehingga sudah nggak mood lagi. Wah, ini sudah saya rencanakan, tapi ternyata batal. Itu. Kemudian juga ada kalanya murid itu ketika saya berikan pembelajaran, itu saya harus terpaksa untuk melaksanakan plan B. Jadi misalkan memberikan sebuah permainan, pembelajaran, Iya. atau saat memberikan pemahaman melalui media. Nah, ternyata ruangan atau tempat yang bisa saya gunakan untuk menggunakan fokus atau presentasi itu Iya. terbatas, digunakan guru kelas lain. Jadi saya tidak bisa merencanakan sesuai yang saya inginkan. Jadi akhirnya Iya. saya arahkan anak-anak ke lapangan begitu. Oh iya. Heeh. Jadi Pak Guru di Mm-mm. kelas mengampu pembelajaran apa? Pelajaran apa? Olahraga, Bu. Oh, Saya. olahraga. PJOK. Oh ya, baik. Mm. Kalau untuk PJOK bisa juga dilakukan di luar ruangan ya Pak Guru, Iya, sepertinya di luar. supaya anak-anak lebih senang. Oke. Mm. Dalam kesempatan itu kira-kira yang Pak Guru lakukan seperti apa? Ya, yang saya lakukan tentu saya berusaha untuk menyesuaikan rencana. Iya. Nah, RPP itu kan kadang kalau pagi itu saya buka-buka dulu. Betul. Saya cek-cek, oh ini langkah kegiatan awalnya, ada persepsi, ada nyanyi lagu nasional biasanya Iya, kalau iya, awal tuh. iya, iya, betul. Nah, itu kemudian dilakukan dengan mengecek kehadiran doa sehingga masuk ke kegiatan pembelajaran, kegiatan awal pemanasan, ice breaking dan sebagainya. Tapi dalam pelaksanaan di lapangan kan seringkali itu Ibu. Jadi tidak pas atau kondisinya tidak pas. Misalkan saya mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama, itu kadang musiknya itu tidak tersedia atau anak-anak sering tidak datang bersamaan, atau ada yang masih ganti pakaian, ada yang masih ini, sedangkan waktu terus berjalan. Oh iya. Sehingga saya, wah ini waktu harus cepat-cepat. Nah, akhirnya saya skip begitu. Saya lanjut terus sampai pokoknya kegiatan belajar bisa berjalan begitu, Ibu. Iya. Selama ini yang Pak Guru lakukan di Hmm. kelas, Hmm. yang Pak Guru sudah ceritakan itu, apakah selama ini ada hambatannya yang Ya. Pak Guru hadapi? Ya, hambatannya khususnya pertama adalah agenda. Jadi jadwal di sekolah Ibu itu saya seringkali tidak mendapatkan informasi yang lengkap atau informasi yang up to date begitu. Jadi tiba-tiba kepala sekolah atau mungkin teman-teman kasih tahu, oh besok ada kegiatan ini. Nah, kegiatan dari ABC lah mungkin apa, kegiatan literasi atau kegiatan kebudayaan, atau tiba-tiba disuruh datang ke dinas dan lain sebagainya. Jadi plan yang sudah terencana itu kacau balau. Jadi begitu. Jadi saya itu prinsipnya kalau sudah direncanakan tapi ada di awalnya sudah tidak nyaman, itu saya sudah istilahnya nggak mood lagi begitu. Iya. Bad mood begitu. Oke Pak Guru. Baik, untuk curhatan tadi Pak Guru, terus dari permasalahannya Pak Guru, rencana ke depannya seperti apa? Ya, rencana ke depan saya tentu ingin sekali sesuai dengan plan atau rencana pembelajaran itu. Pembelajaran di kelas ya. Rencananya harus pas lah. Oke. Terus dari itu kira-kira strategi apa yang Pak Guru bisa lakukan sehingga tujuan dari Pak Guru sesuai dengan RPP itu? Ya, strateginya pertama saya akan menggali informasi atau mengagendakan kalender sekolah, jadwal-jadwal penting. Jadi saya lihat, oh minggu ini ada acara apa. Sekaligus saya juga akan berkomunikasi lebih aktif lagi, lebih proaktif lagi dengan teman-teman, dengan pimpinan. Karena saya ini kan guru olahraga Ibu, jadi sering di lapangan. Betul. Jadi kadang selesai mengajar itu saya sudah di luar, kadang ngopi begitu, kadang pergi ke kantin, makan siang, kadang ngobrol sampai pulang Ibu itu. Jadi ketika ada informasi pengumuman, jadi saya ketinggalan. Jadi saya akan lebih lebih merapat lagi lah begitu ke teman-teman komunitas sekolah itu. Kemudian juga saya akan membuat jadwal yang atau promesnya akan saya sesuaikan kontekstual gitu. Sesuai dengan kondisi yang sebenarnya gitu. Menarik sekali yang Pak Guru tadi ungkapkan itu. Boleh ke pribadi ya Pak Guru? Iya, boleh. Maksudnya ngopinya itu di jam sekolah kah atau?
Iya, jam sekolah istirahat itu setelah Oh, mengajar tuh. istirahat setelah Jadi mengajar. setelah Oke. mengajar itu kan apa tuh capek tuh, haus, Iya, iya. apalagi di lapangan. Iya, Ah, oke. dari rumah jauh itu, Oh, iya. Oh, rumah tidak jauh ada itu mes guru kah, Pak Guru? ada tapi tidak ada warungnya di sana. Jadi Oh, saya harus gitu. pergi ke kantin. Oh, Kantinnya iya. kadang ke Danga, Ibu. Agak jauh. Oh, kantinnya Mhm. ke Danga. Mhm. Berarti untuk pembelajarannya Kan setelah pembelajaran. setelah Heeh. pembelajaran. Oh, untuk jam berikutnya Heeh. sudah ada lagi. Iya, sudah ada kan Oh, olahraga iya. pagi saja, Ibu. Oh, iya. Enaknya berolahraga begitu, pagi Iya, selesai. iya itu. Mhm. Oke, Pak Guru. Mhm. Dari itu, Mhm. dari rencana strategi yang Pak Guru ini, Mhm. Pak Guru sudah ungkapkan Mhm. tadi. Mhm. Terus kira-kira Mhm. ukuran keberhasilan rencananya Pak Guru itu seperti apa? Ya kalau saya ukur begini, saya tidak terlalu tinggi-tinggi lah. Iya, iya, iya. Setidaknya dari rencana yang sudah saya rencanakan itu bisa 70% tercapai atau sesuai dengan rencana lah. Iya, Gitu. iya. Misal 10 RPP, 7 RPP itu harus plek sesuai dengan perencanaan. Itu saja Ibu. Oke, oke. 7 itu sudah wah iya, luar biasa. berarti kita sebagai guru harus pintar Iya. untuk merencanakan ya Pak Guru Betul secara sekali, Bu. konseptual tadinya seperti betul. itu Pak Guru. Iya. Mhm. Dari rencananya Pak Guru itu mungkin Mhm. ada komitmen pribadi yang Pak Guru harus buat Iya, harus ada. Iya. Mhm. Seperti Iya, apa komitmennya? komitmennya saya harus meyakini bahwa rencana pembelajaran itu harus dilaksanakan dalam pembelajaran dan harus sesuai. Karena saya sangat menyadari bahwa perencanaan itu sangat penting sekali. Iya, Nah, iya, bayangkan iya. Ibu kalau membuat bangunan rumah ini Iya, kalau tidak ada perencanaan yang bagus tidak akan jadi. iya, mantap itu. Bangunan akan roboh. Iya, iya. Jadi saya berkomit bahwa yang saya lakukan dalam pembelajaran itu harus ada rencananya. Tidak boleh sembarang. Iya. Kita di sekolah ini apalagi dengan anak ini harus serius Ibu perencanaannya. Iya, oke. Terima kasih. Itu komitmen yang Pak Guru harus buat dan Pak Guru harus laksanakan. Dalam komitmen itu, siapa saja yang bisa mendukung Pak Guru, membantu Pak Guru dalam melaksanakan komitmen itu? Iya. Yang pertama tentu murid. Oke. Jadi saya akan lebih apa namanya bisa mengendalikan, mengkoordinir, mengorganisasikan murid agar bisa sesuai dengan perencanaan. Jadi misalkan saatnya pemanasan ya pemanasan, saatnya kita baris, saatnya kita kegiatan inti, saatnya kita mengamati media, ikuti itu. Kemudian dari teman-teman rekan guru juga. Artinya ketika pembelajaran PJUK berlangsung atau H-1 biasanya guru juga harus bisa menginformasikan. Oh, anak-anak besok PJUK ya, jangan lupa bawa kostum dan sebagainya. Juga pimpinan sekolah setidaknya bisa memberikan, walaupun saya mungkin ngopi sendiri di luar, setidaknya ada penyampaian di grup WA. Saya lebih suka lihat di grup WA itu. Lihat ya. Kalau diinformasikan di WA itu kan kadang saya membaca jadi tidak ketinggalan info. Jadi itu semua harus terlibat. Iya. Pada intinya bahwa kita seorang guru itu harus pembelajarannya berpihak pada murid ya Pak Guru. Betul sekali. Intinya itu seperti yang Pak Guru ungkapkan tadi, yang keterlibatan yang bisa mendukung tercapainya rencananya Pak Guru, terutama adalah murid, yang kedua yaitu rekan sejawat dan kepala sekolah, seperti itu. Jadi dari pembicaraan ini, apa yang Pak Guru harapkan? Ya, saya harapkan agar saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, lebih benar-benar bisa melayani murid dengan baik, terutama pada tadi perencanaan. Jadi rencana yang saya rencanakan, kadang saya tuh buat rencana itu sampai mete-mete atau begadang gitu. Sampai jam 1 gitu. Nah, tapi kalau paginya tiba-tiba pagi-pagi itu kadang ada kegiatan sosialisasi dari dinas atau apa kan. Jadi kan wah, olahraga nggak bisa nih. Dan kadang juga saya tiba-tiba ini buat ada agenda, mungkin disuruh teman guru buat apa dan ngurus apa begitu. Sehingga anak-anak ya kadang saya lepas saja ya, sana main dulu gitu. Jadi itu harapan saya itu sudah bisa berkurang. Ya. Oke. Nah, terus berikutnya dari harapan tadi Pak Guru, mungkin di lapangan nantinya mungkin kendala-kendala yang seperti itu Pak Guru bisa mencari solusi ya, yang terbaik untuk murid, untuk teman sejawat dan untuk lembaga. Dari perbincangan kita ini Pak Guru, bagaimana perasaan Pak Guru?
Perasaan saya ya cukup senang Ibu. Iya. Cukup lega lah. Senangnya di mana, Pak Lega, Guru? artinya saya semakin berkomitmen. Oh iya. Semakin berkomitmen untuk berubah. Iya. Ya, berubah itu menjadi lebih baik, bukan berubah Ultraman gitu. Iya. Iya, Jadi seperti itu. berubah. Ya, guru Berubah harus lebih bisa baik. berubah, pokoknya lebih berpihak pada Iya, murid. heeh. Dari yang sebelumnya Iya, menjadi memang guru itu bukan Superman itu, Iya. memang bukan. Iya, iya. Guru Baik. manusia biasa, setidaknya berubah pola pikir lah itu. Iya, betul. Betul, Jadi Pak saya Guru. lega sekali, senang sekali Ibu. Terima kasih banyak Ibu telah mendampingi, membantu saya menjadi teman partner ngobrol ya. Iya. Gitu, terima kasih. Baik, demikian ya Pak Guru pembicaraan kita sore ini. Iya. Nanti kurang lebihnya baru kita lanjutkan di SS seriusan SS. teh. Oh, di mana? Saya kira Super Sambal itu. Oh SS. bisa, sumber sambal juga bisa. Oh iya. Super sambal lewat WA atau Pak Guru Oh kan? iya. Kan saya suka makan yang pedas-pedas itu. Iya. Sambal bawang, Oh ya sambal bisa. apa itu. Nanti apa itu? Arti SS nanti. Iya. Baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu San, terima kasih Bu. Wah, sudah dibantu ini, jadi saya lebih semangat lagi untuk menjadi guru. Iya, sama-sama. Kita Iya. saling mengisi. Saya juga belajar dari Pak Guru dan sebaliknya. Iya, belajar apanya Ibu, saya ini masih banyak kurangan itu. Sama, saya juga begitu. Kita saling mengisi ya Pak Guru, Iya, supaya siap, lembaga siap. pendidikan Oke. kita Terima kasih Ibu ya. saling berkolaborasi. Oke, makasih. Oke, Bu Aci. Iya, Pak Guru. Luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Aci dalam proses coaching tadi bersama Koci. Saya sudah melihat, saya amati ada banyak hal yang telah Ibu terapkan dan Ibu alami dalam proses coaching tadi. Iya, Pak. Jadi sebelum mengakhiri ini semua, saya mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu Aci? Boleh. Oke, terima kasih Bu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan di saat coaching yang berkaitan dengan indikator pencapaian pada saat coaching tadi, Bu? Iya, indikatornya ini saya mendengar aktif apa yang disampaikan oleh coach. Yang kedua yaitu coach bisa menggali masalahnya dan bisa mengambil solusi untuk permasalahannya. Oke, jadi memang pada kenyataannya seperti itu, Bu. Iya. Jadi boleh saya menceritakan apa yang saya amati boleh, tadi? Pak. Oke. Jadi secara keseluruhan proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik, Bu, sudah sesuai dengan alur kita, di mana Ibu sudah yang pertama Ibu menanyakan kabar itu luar biasa, Bu. Iya. Menanyakan kabar coaching dan membuat suasana coaching tadi itu menjadi menyenangkan, Bu. Dan coachingnya Ibu bisa rileks tadi, Bu. Itu kelihatan sekali. Dan yang berikut tujuannya telah tercapai. Terus yang berikut Ibu telah bersama-sama dengan coach untuk mengidentifikasi permasalahan dengan baik sekali, Bu, tadi. Oke. Selanjutnya rencana aksinya sudah didapatkan dan dirancanakan dengan menggunakan strategi-strategi yang disampaikan oleh coachnya Ibu tadi. Itu sudah bagus sekali. Dan juga coachnya Ibu tadi bertanggung jawab dalam merencanakan apa yang diharapkan dan nantinya akan diaplikasikan dalam proses pembelajaran di komunitas sekolah, Bu. Oke. Yang berikut pertanyaan terakhir, Bu. Iya. Oke. Kompetensi apa yang perlu Ibu kembangkan setelah melakukan coaching tadi, Bu? Iya. Pendengar yang aktif. Yang kedua yaitu saya harus lebih mempunyai keterampilan bertanya, membuat pertanyaan pemantik yang sangat berbobot agar si coach-nya bisa lebih Pak Guru, lebih berantusias untuk menggali permasalahannya dan mengambil solusi yang terbaik. Oke, Bu. Luar biasa sekali, Ibu. Jadi proses coaching hari ini sudah berjalan dengan baik, Bu. Cuma mungkin ada masih beberapa permasalahan, tidak terlalu fatal, Bu, permasalahan kecil, kendala-kendala kecil yang ditemukan dalam proses coaching tadi. Kedepannya mungkin Ibu bisa buat perbaikan dan juga bisa diterapkan lagi dengan lebih baik lagi. Oke. Jadi terima kasih Ibu untuk waktunya. Minta maaf sudah mengganggu. Selamat sore, Bu. Selamat sore.